Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1571-1575. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Jurang besar yang runtuh saat ini bahkan lebih berbahaya daripada terakhir kali Kinmu datang ke sini. Gelombang cahaya yang menyembur keluar bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Sekalipun mereka adalah orang-orang surgawi yang terhormat, mereka tetap saja sedikit takut ketika menghadapi lubang pembuangan saat ini. Sejak pengadilan surgawi memasuki pengadilan leluhur dan sungai surgawi kembali ke jalur sungai aslinya, kekuatan lubang pembuangan telah menjadi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, kedua saudara perempuan itu telah menjadi satu, yang tampaknya telah meningkatkan kekuatan lubang pembuangan. Kinmu dan Gong Tianzun berdiri dalam posisi saling berhadapan dalam diam. Keduanya tidak langsung bergerak karena mereka sedang memperhitungkan segala kemungkinan dalam benak mereka. Mereka adalah makhluk terkuat di dunia dengan kesadaran ilahi mereka. Kesadaran ilahi mereka adalah pikiran dan kesadaran mereka, tetapi lebih kuat dan lebih murni daripada orang biasa. Hanya dengan mengangkat pikiran dan kesadaran mereka ke alam ilahi, mereka dapat disebut kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi memiliki berbagai fungsi. Selain meningkatkan kekuatan seni ilahi, kesadaran ilahi juga dapat secara paksa menghapus pikiran dan kesadaran pihak lain dan bahkan meminjam kehidupan mereka. Namun, kesadaran ilahi memiliki keuntungan besar. Ia dapat menyimpulkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu yang sangat singkat, memungkinkan mereka untuk bergerak selangkah lebih maju dari pihak lain. Bahkan dapat melakukan semua tindakan pihak lain di masa mendatang. Beberapa orang menyebut kemampuan ini sebagai pandangan ke depan, tetapi bagi mereka yang mempraktikkan kesadaran ilahiyah yang kuat, itu hanyalah kalkulasi probabilitas untuk memperhitungkan semua tindakan mereka terlebih dahulu. Praktisi kuat seperti Kinmu dan kesadaran ilahi Gong yang sangat tinggi sudah berada di puncak dunia ini. Ketika dikombinasikan dengan jalur, keterampilan, dan seni ilahi masing-masing, mereka dapat memprediksi tindakan selanjutnya satu sama lain. Akan tetapi, ketika dua keberadaan dengan kesadaran ilahi yang hampir sama kuatnya berbenturan, terdapat terlalu banyak variabel. Kinmu dan Gong penghormatan surgawi tidak pernah memurnikan atau menelan kesadaran ilahi orang lain saat mengolah kesadaran ilahi mereka, apalagi menerima pengorbanan orang lain. Bahkan jika Kinmu telah memperoleh kesadaran ilahi kaisar tertinggi, dia tidak memurnikan atau meningkatkan kultivasinya. Jika dia memanfaatkan situasi tersebut, dia akan terpengaruh oleh kesadaran ilahi yang kacau saat menghitung probabilitas. Karena itulah kultivasi kaisar tertinggi belum mencapai kesempurnaan. Karena hal inilah pula, penguasa dunia binatang, Long Xiao, kurang bijaksana. Kinmu dan pendeta surgawi Gong berusaha sekuat tenaga menjaga kemurnian kesadaran ilahi mereka agar tidak menjadi tidak murni akibat segala macam godaan. Selain mengandalkan seorang laki-laki, Gong yang mulia surgawi memiliki beberapa hal yang dipandang rendah oleh orang lain, namun tekadnya tak tertandingi, tegas dan teguh, yang sungguh mengagumkan. Keduanya mengedarkan kesadaran ilahi mereka dengan cepat, dan aura mereka menjadi semakin kuat. Mereka dapat melepaskan sambaran petir kapan saja. Keringat dingin menetes dari dahi Gong, seorang pemuja langit. Dia mengalami kesulitan besar dalam memperkirakan kemungkinan gerakan Kinmu, dan baru sekarang dia menyadari bahwa hal-hal yang dipelajari dan dipahami Kinmu sebenarnya sangat rumit. Lebih jauh lagi, ada berbagai macam jalan, keterampilan, dan seni ilahi yang tidak diketahui. Akan tetapi, jalan, keterampilan, dan seni ilahiyahnya telah berkali-kali gagal dicapai oleh Kinmu ketika dia berusaha memurnikan Kinmu di pengadilan surgawi dan bertarung dengannya di roda surgawi 10.000 jalan. Dengan kata lain, Kinmu tahu segalanya tentangnya, namun dia tidak tahu banyak tentangnya. Jika kultivasiku hampir sama, aku pasti kalah. Dia berpikir dalam hati, namun, kekuatanku terletak pada kultivasiku yang lebih kuat daripada dia. Dia tidak berada di alam ibu kota Giok namun aku sudah setengah dari alam pengadilan surgawi. Aku mengeksekusi terompet perang untuk memperkuat ki dan darahku, memungkinkan daya ledakku meningkat beberapa kali lipat dalam waktu singkat, membunuhku dalam satu serangan. Aku mungkin terluka, tetapi aku tidak akan terluka parah. Adapun dia, meskipun dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia akan dipukuli ke reruntuhan yang kembali olehku. Mari kita akhiri ini secepatnya.
Aku harus mengakhiri ini secepatnya. Semakin lama kita menunda, semakin besar kemungkinan dia akan menargetkanku. Ketika dia memikirkan hal ini, alisnya terangkat. Pada saat itu, suara permaisuri tiba-tiba terdengar. Dia berteriak, tidak, tidak. Ada yang salah dengan seni ilahi reinkarnasi ini. Jika kita melakukan ini, kita tidak akan dapat memurnikan kuku kecil yang hilang. Mu yang sangat terhormat, Mu yang sangat terhormat. Saat permaisuri memanggil, aura Kinmu tiba-tiba berfluktuasi. Gong yang sangat agung segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeksekusi istana surgawinya yang agung dengan sekuat tenaga. Istana surgawinya ditata seperti trompet. Saat dia menjalankan tekniknya, trompet berbunyi lama sekali, menyebabkan ki dan darahnya naik dalam garis lurus dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh teratai ganda lubang pembuangan itu dipenuhi dengan gelombang ki dan darah yang sangat mengerikan. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau kekuatan sihir, gong pemujaan surgawi juga meningkat dalam garis lurus. Dengan satu langkah, dia tampaknya telah menembus batas waktu dan ruang, melewati domain harta karun ilahi embrio roh Kinmu dan tiba di depan Kinmu. Cambuk naga di tangannya berubah menjadi tombak naga. Tombak itu bergetar hebat dan berputar, menusuk ke arah Kinmu dengan suara "Ci". Pada saat yang sama dia bergerak, senyum muncul di wajah Kinmu. Ketika mendarat di mata Gong Tianzun, itu memancarkan perasaan jahat dan sukses. Ding! Kinmu mengabaikan serangannya yang sangat kuat dan malah mengangkat tangannya untuk mengayunkan pedangnya. Jantung yang mulia surgawi Gong berdebar kencang, dan luka pedang yang telah ditusukkan ke dadanya oleh pedang Kinmu langsung meledak. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari luka itu seperti botol-botol perak berisi merkuri yang jatuh ke tanah, menyebabkan merkuri itu terciprat keluar. Botol perak itu pecah menembus air. Jalur pedang Kaisar Pendiri. Guru surgawi Gong merasa ngeri. Pada saat yang sama, dia dengan gila mengerahkan ki, darah, dan kekuatan sihirnya untuk menekan luka di dadanya. Dia pernah dikalahkan oleh pedang Kaisar Pendiri, dan pedang itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan padanya. Itu bukan hanya luka di tubuhnya, tetapi juga luka di hati daunnya. Jentikan pedang Kinmu membuatnya terbangun dari rasa takutnya terhadap Kaisar Pendiri. Rasa takut ini terbangun, dan nalurinya segera mengalahkan rasionalitasnya. Dia menyalurkan kekuatan sihirnya ke luka itu, dan kekuatan tembakan ini langsung berkurang. Selanjutnya, dia segera menyadari bahwa cahaya pedang dan lintasan pedang yang ditinggalkan Kinmu tidak seseram milik Kaisar Pendiri. Kaisar Pendiri hanya perlu mengayunkan pedangnya untuk mengubah luka pedang di jantung daunnya menjadi jalur pedang. Dengan kekuatan dan kekuatan sihirnya sendiri, dia dapat memperkuat jalur pedang ini dan memotong dirinya sendiri menjadi beberapa bagian. Dan pedang Kinmu hanya mengeksekusi sisa kekuatan jalur pedang pada lukanya. Brengsek. Tepat saat dia memikirkan hal ini dan hendak meningkatkan kekuatan tombak ini sekali lagi, Kinmu telah menusuk tombak naganya. Dalam sekejap, 20 bentuk pedang dasar melompat dalam cahaya pedang dan menusuk tombak itu satu demi satu. 20 suara renyah terdengar berturut-turut, dan 20 getaran datang dari tubuh tombak. Pada serangan pertama, Gong yang sangat dihormati di surga dapat merasakan bahwa tombak naga itu seperti ular besar yang telah dipukul 7 inci, menembus kekuatan seluruh tombak. Kekuatan 7 inci segera menghilang, dan dia kehilangan kemampuan untuk merasakan bagian dari kekuatan itu. Pada serangan kedua, getaran terjadi dan tombak yang tersisa menjadi 7 inci lebih pendek. Jurus pedang Kinmu sangat cepat. Saat 20 serangan pedang menusuk tombak, kekuatan serangannya hanya sependek tombak yang dipegangnya. Cahaya pedang menyembul dari tombak dan melesat ke jantung alis orang suci surgawi Gong. Satu langkah yang salah, satu langkah yang salah. Sebelum Guru Langit Gong bertukar pukulan dengan Kinmu, dia telah menggunakan kesadaran ilahinya yang kuat untuk menghitung semua serangan Kinmu. Namun, karena dia tidak tahu banyak tentang Kinmu dan telah diketahui olehnya, dia berpikir untuk menggunakan kekuatannya untuk menaklukkannya. Namun, langkah pertama serangannya telah jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah itu, dia telah membuat ribuan mil kesalahan dan menderita kekalahan telak. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pemuja surgawi, dan saat cahaya pedang yang dikibaskan Kinmu ke tengah alisnya, roh primordialnya bangkit dari istana surgawi. Roh itu luas dan tak terbatas, dan dia mengangkat tangan kirinya untuk menamparkan bagian belakang kepala pemuja surgawi Gong. Tangan kiri roh primordialnya benar-benar menembus bagian belakang kepalanya. Pada saat yang sama ketika pedang malapetaka Kinmu menusuk ke jantung alisnya, jari telunjuk kirinya menyentuh ujung pedang. Ding! Terdengar suara keras, dan kecepatan pedang malapetaka pun terhenti. Setetes keringat dingin menetes dari dahi Gong yang sangat mulia dan menghantam ujung pedang malapetaka yang berkilauan.
Pedang itu terbelah menjadi dua oleh ujung yang tajam, dan setetes darah mengalir turun dari tengah alisnya. Di depannya, Kinmu memegang pedangnya dan hanya berjarak 2 langkah darinya. Jarak mereka begitu dekat sehingga tidak ada seni ilahi yang mereka gunakan secepat keterampilan bertarung. Seni ilahi jalur pedang juga sangat mengerikan dalam pertarungan jarak dekat. Namun, yang paling menakutkan tetaplah pisaunya. Senyum di wajah Kinmu memudar, dan dia melangkah maju. Saat berikutnya, Gong Tianxun merasakan niat pisau yang agung datang dari belakangnya, seolah-olah akan memotong tubuhnya. Perasaan itu mengerikan. Dia merasa punggungnya terekspos di depan Kinmu. Keduanya tidak saling berhadapan seperti dalam keterampilan bertarung klasik, tetapi punggungnya yang menghadap wajah Kinmu. Ini adalah fenomena aneh yang terbentuk oleh wilayah harta karun ilahi embrio roh. Dia segera melompat maju dan mendarat di putik besar di teratai kembar. Pada saat yang sama, roh primordial di pengadilan surga di belakang kepalanya bergerak berani dan menyerang Kinmu di belakangnya. Namun, saat roh primordialnya bergerak, roh primordialnya membeku karena roh primordial Kinmu ada di belakangnya. Roh primordial itu juga menghadap ke depan dan punggungnya menghadap ke Kinmu. Hati yang mulia surgawi Gong bergetar. Ketika dia melompat ke putik, dia masih bisa merasakan bahwa Kinmu ada di belakangnya, dan seni ilahi jalur pisau yang hebat meledak dari belakangnya. Pada teratai kembar, putiknya berwarna-warni. Setiap putik panjangnya puluhan ribu meter, dan mereka seperti tentakel yang berdiri tegak di tempat yang indah ini, bergoyang mengikuti arus. Gong yang sangat dihormati di surga itu berlari cepat dan meloncat maju mundur di antara putik, berusaha sekuat tenaga menghindari cahaya pisau di belakangnya. Cahaya pisau muncul dari belakangnya, dan melesat di udara. Cahaya itu sangat terang, tetapi sesaat kemudian, cahaya itu berubah menjadi garis-garis hitam. Dia harus berhati-hati untuk menghindari garis-garis hitam yang tertinggal setelah menjadi terang. Garis-garis hitam itu juga sangat berbahaya, dan kecerobohan sekecil apapun akan meninggalkan bekas pisau di tubuhnya. Meski begitu, ada kalanya dia tidak bisa menghindarinya. Semakin banyak bekas pisau muncul di tubuhnya, dan segera dia dipenuhi luka. Roh primordialnya juga berlari kencang untuk menghindari gerakan roh primordial Kinmu. Jiwa primordialnya juga dipenuhi luka tusuk. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati di bawah serangan Kinmu. Ledakan. Suara keras terdengar, dan teratai kembar itu bergetar tanpa henti. Guru surgawi Gong buru-buru menoleh, dan permaisuri setengah berlutut di tengah teratai kembar itu. Wanita itu telah menemukan kembali tubuh jasmani dewa kuno, dan tubuhnya sangat kuat. Dia perlahan berdiri di tengah-tengah teratai kembar, yang setengahnya berwarna merah dan setengahnya lagi berwarna hitam. Yang muliamu, permaisuri mengeluarkan teriakan melengking. Gong yang sangat terhormat tiba-tiba merasakan cahaya pisau di belakangnya menghilang, dan dia tidak dapat menahan napas lega. Yang terhormatmu telah ditakuti oleh Ibu Suri. Dia berbalik dan melihat cahaya pedang melewati jantung alisnya. Pada saat yang sama, roh primordialnya di surga juga tertusuk oleh cahaya pedang. Kinmu menyingkirkan pedangnya dan membungkuk. Rekan Taois Gong, selamat tinggal. Cahaya pedang meledak dari pikiran yang mulia surgawi Gong. Cahaya pedang ini adalah pedang penjawab kesengsaraan. Pedang ini berawal dari roh primordial guru surgawi Gong dan jatuh lurus ke bawah, menusuk ke dalam istana guru surgawi Gong yang paling agung dan megah. Istana runtuh. Istana ini adalah sumber kekuatan tertinggi guru surgawi Gong. Ketika istana ini runtuh, kekuatan mengerikan menyembur keluar ke segala arah dan menghancurkan istana-istana di ibu kota Jade. Yang mulia surgawi Gong tahu ada sesuatu yang salah, maka ia segera mengeksekusi kesadaran ilahinya. Namun, cahaya pedang Kinmu yang lain meledak di otaknya dan menghancurkan kesadaran ilahinya, membuatnya sulit baginya untuk mengumpulkan kesadaran ilahinya. Cahaya pedang ini adalah satu jalur kekacauan primordial Ki yang bergerak bersama, dan saat Kinmu membungkuk, cahaya pedang itu meledak, mengubah otak dan kesadaran ilahinya menjadi Ki yang kacau. Kesadaran ilahinya kuat, jadi tidak sepenuhnya hancur oleh busur Kinmu. Namun, kesadaran itu tersebar dan tidak dapat dikumpulkan. Riak energi yang disebabkan oleh runtuhnya aula harta karun Ling Xiao menyapu ke segala arah. Kecepatan runtuhnya ibu kota gioknya menjadi semakin cepat, dan cahaya pedang juga melonjak dalam gelombang energi yang menyapu segalanya, mengubah semua yang ada di jalurnya menjadi debu. Tak lama kemudian, keruntuhan itu menghancurkan seluruh ibu kota batu giok dan bergegas keluar untuk menyerang istana-istana surgawi. Kalau saja kesadaran ketuhanan dari pemuja dewa istana itu masih dalam kondisi puncak, dengan kemampuannya, dia bisa saja menyerah pada istana surgawi utama, ibu kota Jade, atau bahkan roh primordialnya demi mematahkan pergelangan tangannya demi bertahan hidup.
Namun, otaknya telah terguncang menjadi bola Qi yang kacau oleh cahaya pedang Qinmu yang lain, dan kesadaran ilahinya menjadi kacau. Dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan istana surgawi itu runtuh. Jika dia berdiri di istana surgawinya, dia akan dapat melihat pemandangan yang spektakuler dan menggetarkan jiwa. Kota-kota dewa di langit yang dibentuk oleh bangunan-bangunan tinggi dan megah hancur berkeping-keping dan hancur akibat riak-riak energi dan cahaya pedang yang mengerikan, menimbulkan gelombang energi dan cahaya pedang yang lebih mengerikan lagi. Mereka menghancurkan semakin banyak kota dewa dengan fluktuasi yang lebih cepat dan lebih mengerikan. Istana-istana surgawi miring, runtuh, dan jatuh, berubah menjadi energi yang lebih dahsyat saat jatuh. Roh primordialnya melayang dan meleleh dalam energi ini. Mantra dan abijna sang pemuja surgawi itu unik. Istana surgawinya terdiri dari banyak istana surgawi yang ditumpuk satu di atas yang lain. Dari jauh, istana itu tampak seperti tanduk melengkung. Istana itu berbeda dari istana surgawi orang lain. Istana surgawi runtuh dari puncaknya, dan istana surgawi yang berada di tingkat berikutnya runtuh. Secara bertahap, momentum yang tak terhentikan terbentuk. Di istana-istana surgawi ini, terdapat banyak patung dewa yang tinggi dan agung. Mereka adalah dewa-dewi bawaan yang divisualisasikannya menggunakan teknik visualisasi unik sang pencipta. Ini adalah kemampuan uniknya. Selama proses runtuhnya istana surgawinya, patung-patung dewa terbangun dan hidup kembali. Dewa-dewa kuno yang ia bayangkan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, namun, bahkan adipati surgawi, bangsawan bumi, dan dewa-dewa kuno lainnya yang telah ia bayangkan tidak dapat melarikan diri dari malapetaka kehancuran ini. Pedang kesengsaraan Qinmu adalah jalur pedang yang ia ciptakan setelah malapetaka perdamaian abadi meletus. Ia bersyukur atas ketidakberdayaannya dan bahwa ia tidak memiliki jiwa dan telah menjadi mayat berjalan. Ia juga bersyukur bahwa ia akan segera mati. Dia menggunakan pedang ini untuk menghadapi malapetaka, untuk menghadapi malapetaka kematiannya sendiri, dan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya di masa lalu. Pedang ini telah meluluhlantakkan seluruh fondasinya, menghancurkan istana-istana surgawinya, menghancurkan khazanah-khazanah sucinya, dan akhirnya mengubah seluruh istana surgawi dan khazanah-khazanah sucinya menjadi kekacauan. Dia telah terlahir kembali dari kekacauan. Dapat dikatakan bahwa sejak saat itu, Qinmu, si bocah besar, telah meninggal. Qinmu, yang telah bangkit dari kematian, memiliki jiwa yang benar-benar baru, dan ia telah menjadi orang yang teguh hati, sabar, dan ulet. Qinmu dapat menghadapi musibah dan memperoleh kehidupan baru, namun Gong yang sangat agung tidak dapat melakukannya. Istana surgawinya runtuh total, dan energi yang sangat mengerikan menyerbu ke dalam alisnya, membubarkan kesadaran ilahi yang telah dikumpulkannya di bawah serangan satu Qi primordial Chaos Dao. Ledakan, 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 ledakan. 7 ledakan beruntun terdengar, dan 7 harta karun suci di tubuhnya hancur satu persatu. Semuanya hancur menjadi bubuk halus. Pada akhirnya, harta karun ilahi istana surgawi miliknya hancur total, dan energi yang telah berubah menjadi energi itu meresap ke dalam hati Dao miliknya. Kesunyian, pikirannya benar-benar sunyi, dan hati Dao-nya tenang. Hanya bagian tengah alisnya yang patah, dan itu adalah bekas luka pedang yang ditinggalkan Qinmu. Qinmu menyimpan pedangnya dan memasukkan pedang malapetaka ke dalam sarung kayu. Dia menatapnya dengan ekspresi tenang. Yang mulia surgawi Gong juga menatap Qinmu dengan ekspresi tenang. Tidak ada riak di wajahnya, dan tidak ada emosi apapun. Guru surgawimu, kesadaran ilahiku telah mencapai surga ke-35 alam Dao dan mencap surga ke-35 void. Jurusmu ini tidak dapat membunuhku, katanya tanpa ekspresi. Tatapannya kosong, seolah-olah dia tidak bisa fokus. Dia tiba-tiba berjalan keluar. Aku tidak bisa mati, akulah pencipta terakhir. Tatapan mata Qinmu tampak rumit, dan ada sedikit keengganan di wajahnya. Namun, itu segera memudar. Dia tidak menghentikan gong pemujaan surgawi dan membiarkannya pergi. Permaisuri Kaisar bergegas mendekat dan menatap Gong Tianzun dengan ekspresi aneh. Dia tidak menghentikannya dan membiarkannya pergi. Gong yang sangat dihormati di surga datang ke tepian bunga teratai kembar dan melangkah di kehampaan, melewati air pasang yang jatuh. Dia berjalan keluar dari arus reruntuhan yang kembali dan melawan arus sungai dunia bawah. Tak lama kemudian, dia tiba di Yudu. Yudu terdiri dari dunia dan surga yang hancur tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tanah kematian dan asal mula jalan setan. Itu sangat buruk dan gelap, dipenuhi dengan sifat setan yang paling bejat dan bengkok di dunia. Namun, hati Dao Gong yang sangat tenang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menutup mata terhadap keburukan Yudu. Seolah-olah dia telah kembali ke masa remajanya.
Pada zaman dahulu kala, dia adalah anggota klan Nuxin. Saat itu, dia sangat riang. Di matanya, langit gelap Yudu tampak berubah menjadi langit biru jernih. Api iblis yang menyembur keluar dari lubang hidung hitungan bumi yang besar telah berubah menjadi matahari yang cerah dan indah di langit. Sang kreator muda mengikuti para tetua klan untuk berkultivasi. Para tetua meletakkan batu suci awal absolut di antara alisnya dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah hadiah dari klan Yu. Dia mengikuti para tetua untuk berburu dan menangkap raksasa-raksasa purba. Dia mengikuti paman-pamannya untuk mempelajari indera ilahi dan kemampuan ilahi, dan dia melakukan visualisasi bersama para saudarinya. Ketika dia dewasa, dia menjadi tetua klan Sin perempuan. Namun, dia sama sekali tidak tua. Dia muda, cantik, dan tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas muda. Kala itu, alam semesta belum sebesar sekarang. Alam semesta masih terus berkembang, dan terus meluas dari hari ke hari. Kala itu, mereka memuja Kaisar Barat Harimau Putih di langit ekstrim barat, menjadikan Harimau Putih sebagai dewa pelindung klan Sin perempuan. Musim semi itu, dia bertemu dengan seorang pemuda dari klan Yu. Pemuda di punggung binatang besar itu menatapnya. Saat itu, dia sudah menjadi eksistensi terkuat dari klan Sin perempuan. Pemimpin klan dan para tetua sudah berdiskusi apakah mereka harus membiarkannya mewarisi tahta dan menjadi pemimpin klan Sin perempuan. "Aku ingin menikahimu," kata pemuda itu padanya. Teman-temannya menertawakan kebodohan pemuda itu. Meskipun pemuda itu dipanggil pergi oleh anggota klannya, dia tetap menoleh untuk melihatnya. Dia tidak dapat mengingat apakah itu cinta pada pandangan pertama, tetapi pemuda itu telah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia telah menjadi pemimpin klan sesuai keinginannya. Ketika pemimpin klan tua itu turun tahta, dia berkata dengan sungguh-sungguh kepadanya, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mewarisi nama Qi. Qi adalah tanah barat, barat yang menghasilkan emas. Kamu harus seperti pemimpin klan sebelumnya, mengorbankan dewa visualisasi kita, Harimau Putih. Kamu harus seperti pemimpin klan sebelumnya, meninggalkan semua cinta dan kasih sayang. Mulai sekarang, rasmu akan menjadi hal terpenting dalam hidupmu. Ras akan menjadi hal yang kau lindungi dengan nyawamu. Saat trompetmu berbunyi, itu akan membuat para wanita Nuxin menjadi lebih kuat daripada pria. Cambuk panjangmu tidak hanya akan digunakan untuk menggembalakan ternak, tetapi juga akan digunakan untuk menjinakkan binatang buas yang besar itu. Itu juga dapat digunakan untuk menjinakkan pria dan membuat mereka tunduk padamu. Itu juga akan digunakan untuk berubah menjadi tombak tajam dan menghancurkan semua ancaman klan Nuxin. Kau akan berdiri di atas kepala Harimau Putih dan menguasai wilayah barat yang luas. Semua tempat di mana kau dapat mendengar suara klaksonmu akan menjadi pertanian klan Nuxin. Kau akan melambaikan cambuk panjangmu dan mencambuk para dewa yang menolak untuk tunduk. Kau akan menyapu bersih bintang-bintang di langit dan menaklukkan semua yang menolak untuk tunduk. Kau akan menggunakan masa mudamu, hidupmu, kecantikanmu, dan cintamu untuk menaklukkan semua suku di sekitarmu, dan membuat mereka tunduk pada Nuxin. Kau akan menjadi raja seluruh alam semesta, raja semua dewa kuno. Kau akan menjadi Raja Ren yang saleh. Master Surgawi Gong berjalan melewati Bumi Bo. Bumi Bo menatapnya dengan rasa ingin tahu dan terkejut. Utusan kematian itu terkejut dan hendak memanggil avatarnya yang tak terukur untuk membunuhnya. Hitungan bumi itu berpikir, Raja Suci Ren, tidak perlu. Utusan kematian itu menatap Guru Surgawi Gong dengan saksama dan mengangguk pelan. Hitungan bumi itu bijaksana. Tidak perlu, dia sudah mati. Dia menciptakan ilusi agar jantung daunnya tidak hancur. Pangeran Bumi memperhatikan kepergiannya dan bertanya dengan serius, siapa yang membunuhnya? Master Surgawi Gong terus berjalan dan tanpa sadar meninggalkan Yudu. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia tiba di istana leluhur. Apa yang disaksikannya bukanlah pemandangan megah istana leluhur, melainkan pemandangan yang berbeda. Hari itu merupakan hari yang sangat membahagiakan baginya. Pemuda yang jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan berkata ingin menikahinya telah menjadi kaisar tertinggi yang namanya menggemparkan seluruh dunia. Tingkat pertumbuhan pemuda itu sangat mencengangkan. Saat dia masih muda, dia sudah menjadi kepala suku Juyu. Kekuasaannya mengancam klan Nuxin. Klan Juyu miliknya menaklukkan semua suku di dunia dan mencaplok suku-suku kecil, sehingga klan Juyu menjadi semakin kuat. Pada zaman dahulu kala, 3 raja, Yang, Yun, dan Jun, pernah bertarung dengan pemuda ini. Pemuda itu memanggil Yang Bo dan Jun dengan sebutan paman, memperlakukannya sebagai orang yang lebih tua, tetapi memanggilnya sebagai orang yang setara. Su Jun adalah orang pertama yang dikalahkan olehnya, dan dia juga dikalahkan oleh pemuda ini. Pada akhirnya,
Pemuda itu pergi untuk menantang Boyang, Raja Dewa yang paling kuno dan kuat. Pertarungan antara pemuda itu dan perbatasan utara Boyang menggemparkan dunia. Raja Dewa tertua dan tunggangannya, Long Xiao, juga dikalahkan oleh pemuda ini. Ketiga raja itu tidak punya pilihan selain bergabung, itulah sebabnya mereka berhasil memukul mundur serangan klan Juyu. Untuk menghentikan invasi klan Juyu, mereka membentuk aliansi, dan bersama-sama, mereka menghormati pemuda itu sebagai kaisar tertinggi. Hari ini adalah hari dia menikah dengan kaisar tertinggi. Kaisar Agung telah berulang kali meminta untuk menikah, tetapi dia menolak semuanya. Namun, dia tetap menolak untuk menyerah dan terus meminta untuk menikah. Kaisar tertinggi sangat gigih terhadapnya. Dia teringat kata-kata pemimpin klan lama yang telah tewas dalam pertempuran saat dia naik tahta. Dia akhirnya menyetujui lamaran pernikahan kaisar tertinggi. Era yang tak terlupakan itu terlalu biadab dan berdarah. Dia harus mempertimbangkan masa depan klan Luxin. Karena klan Luxin tidak dapat menaklukkan dunia dan menaklukkan alam semesta, maka dia akan menaklukkan laki-laki yang telah menaklukkan alam semesta. Guru Langit Gong berjalan melewati reruntuhan klan Luxin di istana leluhur. Ia teringat bagaimana Kaisar Tai telah kehilangan akal sehatnya dan membantai anggota klannya. Pada saat ini, ilusinya berfluktuasi dengan hebat. Guru Surgawi Gong segera mengubah ilusinya dan membebaskan dirinya dari kenangan menyedihkan ini. Saya adalah pencipta terakhir. Saya tidak bisa mati, ia memperingatkan dirinya sendiri. Pada saat itu, Kaisar tertinggi telah menerima pengorbanan dari semua ras pencipta. Baik tubuh fisik maupun indera ketuhanannya telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Indera ketuhanannya telah menembus kehampaan tertinggi dan tercap dalam kehampaan tertinggi, telah berubah menjadi indera ketuhanan yang sangat indah, langit agung. Di langit agung, pohon dao tumbuh, bunga dao mekar, dan buah dao lahir. Kaisar tertinggi bagaikan matahari di langit. Ia tidak perlu menaklukkan ras lain, dan mereka sudah tunduk. Dan karena itu, Raja Gongfu yang saleh menjadi wanita paling berkuasa. Mereka berdua memerintah seluruh alam semesta bersama-sama. Kegilaan Kaisar tertinggi berada di luar dugaan semua orang. Ketika dia berdiri di reruntuhan klan Luxin dan melihat sekeliling, dia melihat mayat-mayat anggota klannya berserakan di mana-mana. Dia pun menjadi marah. Dia terjatuh hingga tewas dan melemparkan dirinya ke pelukan Taichu, putra angkat Taidi. Guru Surgawi Gong meninggalkan istana leluhur. Dia datang ke dunia Yuan. Dunia Yuan tidak ada di era yang tak terlupakan. Pertempuran terakhir sang penciptalah yang menyebabkan sebagian besar istana leluhur terpecah. Sepetak tanah ini meluas dan berubah menjadi dunia Yuan, yang juga dikenal sebagai ibu kota Yuan. Dia berjalan di dunia Yuan. Di depannya, api perang membubung ke langit. Guru Surgawi Gong, yang dikelilingi oleh lapisan ilusi, melihat ke kejauhan dan melihat bahwa pasukan pengadilan surgawi sedang mengejar 33 surga desa yang riang. Mereka telah tiba di sini. Tatapannya tiba-tiba membeku saat tertuju pada tubuh-tubuh raksasa yang melompat-lompat di medan perang. Mereka adalah penciptanya. Langsa memimpin para kreator yang tersisa untuk bertarung dengan pengadilan surgawi dan mempertahankan desa bebas bersama dengan sisa pasukan kaisar pendiri. Master Surgawi Gong mengerang seperti sedang bermimpi saat merasakan sakit yang menusuk di jantung daunnya. Raja Dewa Langsa memperhatikannya dan merasa khawatir. Dia buru-buru terbang dan mencap lapisan-lapisan dao kesadaran jiwa ke dalam kekosongan, menyegelnya dengan erat. Dia berkata dengan waspada, "Gongsa, apakah kamu di sini untuk membunuhku?" Mereka adalah satu-satunya orang yang tersisa dari para pencipta. Wanita di depannya memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Dia berteriak sekuat tenaga, pantai seberang telah hancur. Semua pencipta ditinggalkan bersama orang-orang ini. Jika kau menghentikan kami, ras pencipta akan dimusnahkan di tanganmu. Yang Mulia Gong menatapnya dengan bingung. Pencipta yang cantik ini tampak seperti saat dia masih muda. Dia bergumam, "Aku bukan pencipta terakhir." Lang menggelengkan kepalanya. "Bahkan jika kau membunuh kami, kau tidak akan menjadi pencipta terakhir. Sejak saat kau menjadi pemuja surgawi ke-10, kau bukan lagi seorang pencipta." Kaca, Gong yang sangat dihormati di surga seakan mendengar suara dentuman hati daunnya. Di depan matanya, lapisan ilusi hancur seperti pecahan kaca. Dia tersenyum getir dan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Lang. Dia berkata dengan lembut, "Jangan tiru aku." Kehancuran yang disebabkan oleh pedang Kinmu meledak di jantung daunnya. Di depan Lang, Gong surgawi hancur seperti sepotong porselen. Lang tertegun dan ingin memegang tangannya, tetapi ketika dia menyentuhnya, rasanya seperti dia telah menyentuh abu. Yang Mulia Surgawi Gong, Raja Dewa Gong, saat itu, telah berubah menjadi abu di hadapannya.
Kesadaran keilahiannya juga telah berubah menjadi abu. Ketika seseorang hendak meninggal, kata-katanya juga baik. Lang Bao menatap Gong yang telah menjadi abu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, meskipun begitu, masih sulit untuk menyembunyikan tindakanmu membantu harimau selama 1.000.000 tahun. Hanya sebuah kalimat untuk membujuk orang agar bersikap baik tidak dapat menghapus kejahatan yang telah kamu lakukan selama 1.000.000 tahun. Dia kembali ke surga ke-33 di desa yang riang dan berkata kepada Yan Yunxi, Yang Mulia Surgawi Gong telah meninggal, tolong ambil jaringnya dan bersihkan Fox. Hati Yan Yunxi bergetar, dan dia segera memerintahkan dewa untuk bergegas menuju kedamaian abadi untuk memberitahu Ling Yuxiu tentang berita ini. 20 hari kemudian, Xiong Qier datang ke ibu kota perdamaian abadi untuk bertemu Ling Yuxiu. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas istana langit sejati di bumi barat dan merupakan orang yang berasal dari era yang sama dengan Ling Yuxiu. Meskipun dia lebih muda 12 tahun dari Qin Mu, status dan prestisenya di bumi barat berada di atas Su Senghua. Saat itu, istana surga sejati bumi barat adalah tanah suci yang setara dengan sekte orang suci surgawi, sekte Dao, dan biara Tundercelap. Tanah suci ini perlu memilih orang dengan hati Dao yang murni. Semakin muda semakin baik, dan hanya dengan begitu mereka akan dapat memperoleh pengakuan dari 4 mutiara roh. Xiong Qier telah memperoleh pengakuan atas 4 mutiara roh saat dia berusia 8 tahun. Dia memiliki kekuatan dewa sejati dan jauh lebih kuat daripada Qin Mu saat itu. Selama ratusan tahun kultivasi yang pahit ini, hati Dao-nya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Itulah sebabnya ketika dia membunuh Wei Siji, tubuh pinjaman kaisar tertinggi, Ling Yuxiu telah memilih untuk memintanya mengambil tindakan. Meskipun Yang Mulia Gong juga merupakan orang dengan kesadaran ilahi yang kuat, dia berbeda dari kaisar tertinggi. Xiong Qier mendengar seluruh cerita dan merenung sejenak, kaisar tertinggi tidak berani bersentuhan dengan hasil transformasi terbaru dari kedamaian abadi, tetapi reinkarnasi dari Yang Mulia Gong berani. Reinkarnasinya, Tao Xiuxu, adalah sosok yang luar biasa di antara generasi muda dari kedamaian abadi. Reputasinya sangat hebat. Yang Mulia, meskipun saya dapat membunuhnya, sulit untuk membunuhnya. Kesadaran dan ilusi ilahinya akan mengganggu saya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Ling Yuxiu bertanya, lalu menurutmu siapa yang akan memiliki keyakinan cukup untuk membunuh Tao Xiuxu? Xiong Qier berkata, membunuh Gong penghormatan surgawi mungkin tidak akan bisa membunuhnya hanya karena kecakapan bertarungnya tinggi. Orang yang membunuhnya pasti memiliki indera ketuhanan yang lebih kuat dan mampu melihat semua ilusinya. Oleh karena itu, Dao Master Lin Xuan, Zhan Kongrulai, dan Raja Abadi Yu Jing mungkin tidak dapat melakukannya, dan akan mudah baginya untuk melarikan diri. Pedang ilahi Luo dan Zehuali mungkin kuat, tetapi akan sedikit sulit untuk menghadapi indera ketuhanannya. Oleh karena itu, aku harus melindungi satu orang. Indera ketuhanannya luas dan kemampuan ketuhanannya tak terukur, memungkinkannya menjadi reinkarnasi dari penghormatan surgawi dari istana penghancur. Hanya saja orang ini tidak berada dalam kedamaian abadi. Hati Ling Yuxiu sedikit tergerak dan dia tersenyum. Aku tahu di mana orang ini. Kamu tunggu 2 hari. 2 hari kemudian, Hu Ling'er bergegas ke Sangjing. Ling Yuxiu mengatakan sesuatu dan Hu Ling'er tersenyum. Jadi begitulah adanya. Aku akan memanggilnya saja. Aku akan merepotkanmu, Ling'er. Hu Ling'er mendirikan altar pengorbanan dan secara pribadi melakukan mantra. Altar pengorbanan itu menjalin hubungan dengan dunia lain, tetapi langit terbelah dan sebuah lubang yang sangat besar muncul. Di ujung lain lubang itu terdapat daratan yang luas dan tak terbatas. Suara yang tebal dan keras terdengar, bergema di langit di atas Sangjing. Siapa yang memanggil putra baptis penguasa tertinggi dunia binatang? Kencing. Hu Ling'er berseru dengan keras, aku kakak perempuanmu. Suara yang tebal dan keras itu mengejutkan. Setelah beberapa saat, sebuah kepala besar jatuh dari lubang. Naga Kilin menjulurkan kepalanya, wajahnya penuh dengan senyuman. Jadi itu kakak perempuan. Apa yang diinginkan kakak perempuan dariku? Jika tidak ada yang penting, aku tidak bisa mengizinkanmu datang. Hu Ling'er berdiri di altar dengan kedua tangan di pinggulnya, berseri-seri. Tapi kali ini, aku memang memanggilmu untuk sesuatu yang penting. Cepatlah datang. Kakak, tunggu sebentar. Naga Kilin menarik kepalanya, sebuah percakapan terdengar dari dunia binatang. Ayah angkat, adikku memanggilku, tidak akan terjadi apa-apa. Ayah angkat, jangan khawatir. Aku tidak akan kembali. Aku akan menemui pemimpin sekte dan istri serta anak-anakku. Aku sudah lama tidak bertemu mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan ayah angkat sendirian di sini. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berkepala kilin dan bertanduk naga turun dari dunia binatang dan datang ke altar.
Itu adalah naga kilin. Dia mengenakan jubah hitam dengan hiasan emas dan giok. Itu sangat mewah. Hulinger menatapnya dari atas ke bawah dan mencibir, kau kaya dan mulia di alam binatang. Yanermu dilempar ke gunung hitam besar olehmu untuk mengerami telur. Anak-anakmu semuanya berkelompok. Apa kau tidak takut burung jantan akan merayu istrimu? Naga kilin tersenyum meminta maaf dan berkata, ayah angkat tidak dapat mengelola dunia binatang sendirian. Aku membantu mengelolanya dan ingin kembali, tetapi ayah angkat menolak untuk membiarkannya pergi. Yan, dan aku telah melakukan perbuatan baik, dan ibu kota selatan telah menyetujuinya. Selain itu, semua ras binatang di dunia berada di bawah perawatanku. Siapa yang berani memburu koneksiku? Ling Yuxiu berkata, Long Xiao menganggapmu sebagai anak angkatnya dan juga sebagai sandera yang harus dijaga dari guru kekaisaran. Tentu saja, dia tidak mau membiarkanmu kembali. Baru pada saat itulah naga kilin memperhatikannya dan buru-buru menyapa, Yang Mulia. Ling Yuxiu berkata, tidak perlu bersikap sopan. Guru kerajaan melihat bahwa kamu telah tumbuh dewasa, jadi dia membiarkanmu keluar dan membiarkanmu membangun karir. Selama ini, kamu telah berkultivasi dengan Long Xiao, jadi kamu pasti memiliki beberapa prestasi. Baru saja, putri kecil Istana Surga Sejati berkata bahwa kamu dapat menghadapi reinkarnasi guru surgawi Gong, Tao Xiuqian, jadi dia mengundangmu kembali. Naga kilin menatap Xiong Qier dan segera mengenalinya. Xiong Qier berlari mendekat dan bersorak, meluncur. Meluncur. Naga kilin tidak berdaya dan berkata, kamu sekarang adalah pemimpin Istana Langit Sejati, dan aku juga tuan muda dunia binatang. Bagaimana aku bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu? Mundur. Xiong Qier mendesak dengan tegas. Naga kilin hanya bisa menampakkan wujud aslinya dan berubah menjadi monster besar. Ia mengangkat ekornya dan membentuk lengkungan besar. Xiong Qier memanjat hingga ke ujung ekornya dan meluncur turun dari atas. Tubuh naga kilin ambruk dan gadis itu meluncur ke punggungnya. Dia terangkat ke udara oleh momentum itu dan tertawa cekikikan tanpa henti sebelum jatuh lagi. Ini tidak semudah meluncur ke bawah. Xiong Qier tidak berhenti bahkan setelah meluncur untuk waktu yang lama. Ling Yuxiu tidak berdaya dan berkata, sayangku, masalah yang penting lebih penting. Xiong Qier langsung berhenti, wajahnya memerah. Naga kilin berubah menjadi pemuda yang kuat lagi. Ketika dia masih muda, pemimpin sekte tidak mau membujuknya, jadi aku hanya bermain seperti ini ketika aku membujuknya. Di mana Tao Xiufu sekarang? Setelah berurusan dengannya, aku akan pergi menemui istri dan anak-anakku. Ini untuk mencegah burung jantan menjadi buta. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiong Qier mengeluarkan buku kehidupan dan kematian serta informasi tentang Tao Xiuxu dan memberikannya kepada naga kilin. Aku akan pergi bersamamu. Naga kilin buru-buru menatap Ling Yuxiu, yang tersenyum. Long Pi sudah lama tidak kembali, dan dia masih harus pergi ke istana leluhur untuk menemui Yan, dan anak-anaknya. Menteri yang terhormat, mari kita bicarakan lain kali. Xiong Qier hanya bisa menyerah. Naga kilin segera berangkat menuju Binzu, yang berada di tepi Laut Timur. Kecepatannya sangat cepat. Awalnya, kecepatannya telah melampaui Qinmu. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi dengan keras di dunia binatang, mencoba membantu Long Xiao membangun peradaban dunia binatang. Dia telah melakukan banyak hal yang luar biasa dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Qinmu jarang kembali ke Eternal Peace, tetapi dia dipanggil oleh Hulinger dan yang lainnya dari waktu ke waktu untuk mengenang masa lalu. Hasil reformasi di Eternal Peace juga tidak tertinggal. Naga kilin jauh lebih dewasa dan mantap dari sebelumnya, dan dia juga memiliki martabat seorang tuan muda dari dunia binatang. Sepanjang jalan, dia membolak-balik informasi tentang reinkarnasi pemuja surgawi Gong, dari teknik yang telah dipelajarinya hingga seni ilahi yang dia kuasai, serta arah yang telah dipelajarinya. Prestasi pertempurannya dalam hidupnya dicatat dengan sangat rinci. Semenjak Qinmu mengetahui bahwa reinkarnasi dari Dewa Xiao telah memasuki kedamaian abadi dan diam-diam naik ke pusat kekuatan kedamaian abadi, pengawasan dan jaringan yang ditujukan pada reinkarnasi 10 Dewa Xiao telah dimulai tanpa suara. Naga kilin menutup berkas itu dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Dia sudah tiba di Binzu. Binzu terletak di sebelah utara makam sungai dan merupakan kota suci yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. 100 tahun telah berlalu sejak malapetaka terakhir perdamaian abadi. Dalam 100 tahun ini, perdamaian abadi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan semakin banyak kekayaan. Namun, masalah juga datang bersamanya, dan kota-kota suci tumbuh semakin besar, populasi yang dapat ditampung semakin besar, tetapi mustahil bagi sebuah kota untuk berkembang tanpa batas selamanya. Akibatnya, kota-kota suci lainnya bangkit.
Binzu adalah salah satunya, dan juga merupakan salah satu yang berkembang lebih menonjol. Hal ini mengurangi tekanan populasi di Jiangling, dan banyak anak muda suka berkumpul di sini. Naga Kilin datang ke kota dan menemukan tempat tinggal Tao Xiuqian. Ia melihat ada pesta besar yang diadakan di sana. Setelah bertanya-tanya, ia mengetahui bahwa keluarga Tao Xiuqian memiliki anggota baru, dan mereka mengadakan pesta 100 hari untuk anak-anak mereka. Reinkarnasi Celestial Master Gong telah menikah. Berkas ini tidak menyebutkan hal ini. Naga Kilin terkejut dan terus bertanya-tanya. Tao Xiuqian telah menikah dengan seorang ahli seni dewa dari Binzu. Itu bukan keluarga besar, dan dia telah menikah di sana selama 2 tahun. Mengapa orang seperti guru surgawi Gong menikah? Mungkinkah pria itu adalah reinkarnasi dari seorang guru surgawi? Dia menyelinap ke pesta pernikahan dan menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk melihat tuan keluarga. Dia menemukan bahwa tuan itu tidak bersalah dan bukan reinkarnasi dari seorang guru surgawi. Bakat dan pemahaman pria itu bukanlah bakat yang tak tertandingi. Tidak terlalu bagus atau terlalu buruk. Dia mungkin bisa berkultivasi hingga ke tingkat dewa, tetapi tidak mungkin baginya untuk melakukan usaha yang mengguncang dunia. Naga Kilin merenung sejenak, lalu menyinari Tao Xiuqian. Tao Xiuqian memang reinkarnasi dari jiwa guru surgawi Gong, dan tidak ada yang mencurigakan tentang hal itu. Ekspresi wajahnya aneh. Mengapa seorang guru surgawi yang bermartabat menikahi orang biasa? Mungkinkah itu alam ilusi guru surgawi Gong? Indera spiritualnya kuat, dan kemampuannya terus meningkat selama bertahun-tahun. Jika diperhatikan lebih dekat, itu bukanlah alam ilusi. Kultivasi Tao Xiuqian tidak setinggi dirinya. Jika itu ilusi, dia pasti bisa melihatnya. Tao Xiuqian juga memperhatikan naga Kilin di antara para tamu. Sulit bagi pria berpenampilan aneh ini untuk tidak menarik perhatian orang lain. Longpi, bisakah hari ini berakhir? Kesadaran jiwanya beriak dan memasuki pikiran naga Kilin. Naga Kilin mengangguk tanpa suara. Perjamuan 100 hari itu sangat meriah. Sebagai nyonya rumah keluarga ini, Tao Xiuqian menerima tamu dengan penuh perhatian. Ia juga menggendong anak itu dengan penuh kasih sayang. Tampaknya kekejaman di kehidupan sebelumnya harus diimbangi oleh bayi ini di kehidupan ini. Naga Kilin tetap berada di perjamuan dan mengamati dengan tenang. Ketika perjamuan selesai, dia berjalan keluar dari Binzu dan menunggu dengan tenang di luar kota. Matahari terbit dari timur dan muncul dari laut. Angin laut terasa sejuk dan berembus menerpa pakaian pemuda itu. Ia berdiri di tepi laut dan menyaksikan matahari terbit. Sinar matahari menyinari wajahnya hingga memerah. Tao Xiuqian berjalan mendekat dari belakangnya, ekspresinya rumit. Sang pencipta juga manusia. Meskipun aku adalah seorang yang terhormat di surga, setelah reinkarnasiku, tidak dapat dihindari bahwa aku akan diganggu oleh dunia sekuler dan memiliki hati yang fana. Tuan muda dari dunia binatang, kau diperintahkan untuk membunuhku, kan? Gong yang sangat terhormat itu tidak berperasaan. Aku tidak menyangka kamu akan menikahi seorang wanita dan menjadi seorang ibu. Naga Kilin berbalik, dia berkata, jika aku tahu, aku tidak akan menerima pekerjaan ini. Saat ini, kamu tidak terlihat seperti seorang pendeta surgawi, tetapi lebih seperti seorang istri dan ibu yang baik. Sulit bagiku untuk melakukannya, jadi aku akan memberimu waktu setengah hari untuk mengurus pemakaman. Tao Xiufu menatapnya, dia berkata dengan suara rendah, tanpa perebutan kekuasaan di pengadilan surgawi, hatiku tenang, dan aku memahami cinta manusia. Yang muliamu membunuhku, tetapi aku tidak ingin balas dendam. Aku juga tidak memikirkan kekuatan pengadilan surgawi. Bisakah tuan muda dari dunia binatang menunjukkan belas kasih dan mengizinkanku menjadi orang biasa? Aku hanya ingin merawat suamiku dan membesarkan anak-anakku, dan menjalani kehidupan biasa. Sulit baginya untuk merendahkan dirinya, tetapi sekarang dia telah merendahkan dirinya. Naga Kilin menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, pemimpin sekte pernah mengajariku bahwa aku tidak boleh terlalu jahat kepada orang baik, dan aku juga tidak boleh terlalu baik kepada orang jahat. Ini bukan keadilan, tetapi keadilan. Jika aku terlalu baik kepada orang jahat, aku akan mengecewakan orang baik dan manusia yang disakiti oleh orang jahat. Jika aku terlalu jahat kepada orang baik, aku akan mengecewakan hal-hal baik yang telah dilakukan orang baik. Aku bahkan tidak bisa melakukan hal-hal baik itu sendiri, jadi mengapa aku harus memperbesar noda kecil pada orang baik? Tao Xiuqian mendengarkan dengan tenang. Naga Kilin melanjutkan, saya pernah bertanya kepadanya mengapa dia tidak membangkitkan salah satu teman lamanya. Dia memiliki kemampuan dan kemampuan. Dia berkata bahwa membangkitkan Grandmaster Agung akan mengingatkannya pada manusia yang tak terhitung jumlahnya yang mati di tangan Grandmaster Agung.
Perbuatan baik yang dilakukan oleh Grandmaster Agung sebelum kematiannya tidak akan mengubah hal-hal buruk yang telah dilakukannya dalam hidupnya. Celestial Master Gong, dalam hidupmu yang panjang, banyak orang telah memohon belas kasihan padamu, kan? Tao Xiuqian mengangguk tanpa suara. Apakah kau membiarkan mereka pergi? Tanya naga kilin. Tao Xiuqian menggelengkan kepalanya tanpa suara dan tiba-tiba berkata, demi keluarga kecilku, aku tidak akan menunggu kematian. Naga kilin menyambutnya. Apakah kamu sudah menyiapkan pengasuh untuk anak itu? Jika belum, aku bisa memberimu waktu setengah hari lagi. Tao Xiuqian membalas salam itu dan menggelengkan kepalanya. Sudah diatur. Naga kilin tersenyum. Kalau begitu, silakan bergerak. Tao Xiuqian berteriak dan melompat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan seluruh kemampuan ilahinya untuk menyerangnya. Ledakan. Angin laut di Laut Cina Timur tiba-tiba bertiup kencang. Ombak besar menghantam pantai, menciptakan suara yang menggetarkan bumi. Naga kilin berjalan ke arah barat. Dia tidak berjalan langsung ke arah Binzu, tetapi mengambil jalan memutar. Dia tidak ingin memasuki Binzu lagi. Di belakangnya, mayat Tao Xiuren ditelan ombak. Jika surga sedang jatuh cinta, maka surga akan menua. Jalan kebenaran di dunia manusia penuh dengan perubahan hidup. Dia menoleh ke belakang untuk melihat. Ombak Laut Timur sedang bergulung-gulung. Dia menoleh ke belakang, dan di depannya adalah Gunung Zong di kota Jiangling, tempat para naga melingkar dan para harimau berjongkok. Angin dan hujan berangsur-angsur naik di Gunung Zong, dan langit serta bumi berubah menjadi kuning pucat. Di jurang yang sangat dalam, Qin Mu adalah satu-satunya yang tersisa untuk menghadapi permaisuri sendirian. Dengan senyum di wajahnya, dia perlahan mundur. Permaisuri sedikit mengernyit, Yang Muliamu, tidak perlu mundur. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ini adalah jurang yang dalam. Qin Mu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan tertawa panjang. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu akan tahu? Ibu Suri tidak bergerak dan mencibir. Tepat saat Qin Mu hendak terbang keluar dari teratai kembar itu, kelopak kedua teratai itu tiba-tiba berputar, dan dalam sekejap, kedua teratai itu menyusut menjadi kuncup bunga, menyegelnya di dalam rumah kaca. Qin Mu terbang mengitari kuncup bunga dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Dia segera mengeksekusi seni teleportasi ilahinya, tetapi seni itu dibangun di atas fondasi ruang. Ruang di rumah kaca itu sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, sehingga mustahil bagi seni teleportasi ilahinya untuk menembus ruang. Qin Mu mendarat di tanah dan mengerutkan kening dalam. Kalau di dunia ini masih ada tempat yang ia takuti, maka jurang besar yang tak berujung pasti salah satunya. Seni ilahi Sinhole adalah salah satu dari sedikit seni ilahi yang dapat menghancurkan jiwa sepenuhnya. Tidak banyak seni ilahi yang dapat menghancurkan jiwa sepenuhnya. Seni ilahi dari 5 Grandmaster bawaan dan kesadaran ilahi kaisar tertinggi semuanya dapat melakukannya. Selain itu ada pula seni ilahi lubang pembuangan. Terlebih lagi, lubang pembuangan itu adalah tempat yang bahkan kaisar pendiri tidak dapat melihat melaluinya ketika ia naik ke Dao. Itu setara dengan ibu kota giok istana leluhur dan ruang yang kacau. Orang bisa melihat betapa luar biasanya tempat ini. Permaisuri janda dan Nyonya Yuan Mu adalah dewa kehidupan Dao di sini. Meskipun kekuatan mereka dapat digolongkan sebagai dewa kuno teratas, mereka bukanlah dewa kuno teratas. Di sisi lain, kekuatan lubang pembuangan itu sendiri jauh melampaui kedua dewa kuno ini. Dapat dilihat betapa anehnya tempat ini. Permaisuri mengangkat tangannya, dan bunga teratai kembar itu mekar sekali lagi. Air pasang di luar bunga teratai mulai surut, dan bunga teratai itu perlahan tenggelam ke dalam jurang yang dalam. Ini adalah tempat kelahiranku. Setelah aku melahap si jalang kecil itu, aku bisa mengendalikan segalanya di sini. Aku bisa mengendalikan teratai kembar, membuatnya mekar, dan membuatnya menyatu. Aku juga bisa mengendalikan pasang surut, dan bahkan mengendalikan jurang besar. Aku bisa membuat jurang besar melahap semua dunia dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi permaisuri janda tampak acuh tak acuh saat dia berkata, Yang Muliamu, meskipun seni ilahi Anda luas, kemampuan Anda tidak berguna di hadapanku. Qin Mu tidak berdaya, dia mendesah. Permaisuri benar, dirimu saat ini telah melampaui pemahamanku. Aku dapat dengan jelas menebak kekuatan kaisar pendiri, kaisar tertinggi, Xiao, dan luasnya pemujaan surgawi. Tetapi ketika aku berhadapan denganmu, aku tidak dapat melihat kedalamannya. Monster macam apa yang diubah oleh dewa kuno Tai Chi menjadi dirimu? Musuh kecil, sang permaisuri memutar lehernya dan memutar kepalanya setengah lingkaran. Bagian belakang kepalanya menoleh ke depan, memperlihatkan wajah Nyonya Yuan Mu, dia sangat menawan. Kau benar-benar mengatakan bahwa aku monster. Aku akan memakanmu dan menggigit setiap inci kulitmu sedikit demi sedikit.
Permaisuri itu memutar lehernya ke belakang dan berkata dengan tegas, "Pelacur kecil, jangan ganggu batas bawahku. Anda punya batas bawahnya." Nyonya Yuanmu menoleh lagi, dia terkekeh, "Aku hanya berkata, tapi aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Bagaimana denganmu? Berapa banyak hal yang telah kau lakukan yang membuatmu merasa jijik? Kakak, bisakah kau menghitungnya sendiri?" Mereka berdua bertengkar lagi, dan Kinmu diam-diam mundur sambil berpikir, "Asalkan aku cukup cepat, aku seharusnya bisa keluar dari sini." Tiba-tiba, pertengkaran itu berhenti, dan Kinmu segera tahu ada sesuatu yang salah. Benar saja, dia melihat wajah Perdana Menteri dan Permaisuri Kaisar berkumpul di wajah yang sama, menatap lurus ke arahnya. Kinmu terbatuk kering dan melihat sekeliling sambil memuji, "Pemandangan di sini benar-benar tidak buruk." Permaisuri mencibir, "Yang muliamu, jika kau mengajariku jalan reinkarnasi yang lengkap, aku bisa membiarkanmu hidup. Ajari aku bisa membuatmu hidup bahagia." Nyonya Yuanmu berkata dengan penuh semangat. Wajah Kinmu sehitam besi, "Jadi dia hanya duduk, tidak peduli siapa di antara kalian yang aku sakiti, aku tidak akan bisa lolos dari kematian," katanya. "Bagaimana dengan ini? Aku akan mengajarkan kalian jalan reinkarnasi, dan kalian semua dapat mendengarkan. Mengenai siapa yang akan memahaminya terlebih dahulu dan siapa yang akan memurnikannya hingga mati terlebih dahulu, itu tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana menurut kalian berdua?" Dia tidak menunggu jawaban mereka dan terus membaca kitab suci. Permaisuri segera mendengarkan dengan saksama dan tidak berani melepaskan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, dia terdiam dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk memahami jalan reinkarnasi. Tatapan mata Kinmu berkedip-kedip. Sambil melantunkan mantra, dia mendongak untuk melihat, dan wajahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Teratai kembar itu telah tenggelam ke dalam jurang kegelapan dan semakin dalam. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia hanya bisa melihat garis langit. Terlebih lagi, teratai kembar itu masih tenggelam, dan dia tidak tahu di mana mereka akan tenggelam. Kinmu menatap bintang-bintang mati yang tenggelam di samping teratai kembar dan sungai dunia bawah yang telah jatuh ke dalam jurang, dan dia tidak dapat menahan perasaan khawatir. Para suster permaisuri memahami jalan reinkarnasi, jadi cepat atau lambat mereka akan bangun. Selain itu, mereka telah belajar untuk menjadi lebih pintar. Meskipun mereka masih membiarkan bunga teratai itu terbuka, mereka membiarkannya tenggelam ke dalam lubang pembuangan, sehingga mustahil bagi Kinmu untuk melarikan diri. Jika Kinmu lolos dari bunga teratai, dia akan ditangkap oleh gravitasi mengerikan dari jurang pembuangan yang besar dan ditarik ke dalam kegelapan yang tak terduga. Kedua wanita gila itu tidak tahu bahwa mereka bukanlah dua orang, melainkan dua pikiran dari satu orang. Kinmu menggelengkan kepalanya. Ia berpikir dalam hati, "Kali ini aku benar-benar kalah. Aku telah jatuh ke tangan satu-satunya orang yang dapat menahanku." Dewi Lubang Pembuangan mengendalikan bunga teratai ini, jadi bahkan kaisar pendiri yang telah menjadi Dao mungkin bukan tandingannya. Lalu apa sebenarnya yang ada di bawah lubang pembuangan? Keingintahuannya terusik lagi, dan sambil melafalkan kitab suci jalan reinkarnasi, dia menjulurkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Begitu kepalanya menyembul dari bunga teratai, dia langsung merasakan kepalanya menjadi sangat berat. Gravitasi yang tak terbayangkan menarik kepalanya tipis dan panjang, dan pada saat yang sama, panas yang tak terbatas melonjak. Kinmu buru-buru mengerahkan kekuatan sihirnya untuk menarik kepalanya ke belakang, jantungnya masih berdebar karena ketakutan. Terlepas dari permaisuri atau perdana menteri, aku telah mempelajari tubuh jasmani mereka selama beberapa dekade. Dao besar dari lubang pembuangan terbagi menjadi dua sisi. Satu sisi adalah kehancuran, dan sisi lainnya adalah kelahiran. Meskipun aku belum menyatukan dua dao besar itu, aku tidak akan terbunuh oleh jurang besar yang paling dalam, bukan? Dia berpikir sejenak. Dewa kuno Taiji telah menyatukan permaisuri dan Yuanmu dengan Dao Taiji, mengubah mereka menjadi satu orang. Karena keduanya memiliki kesadaran yang berbeda, kelahiran Dewi Pamungkas itu gila. Lalu, bagaimana jika dia menyatukan Dao Agung tertinggi yang dia kembangkan dengan Dao Taiji? Saya hanya mempunyai satu pikiran dan kesadaran, jadi tentu saja saya tidak bisa segila Dewi Lubang Pembuangan. Kinmu mengedipkan matanya dan berpikir dalam hati, jika aku bisa melakukan ini, maka Sinhole tidak akan bisa menjebakku. Kemampuan Dewi Sinhole bukanlah hal yang asing bagiku. Jika memang begitu, ada peluang bagiku untuk selamat. Teratai kembar itu masih tenggelam. Terakhir kali Kinmu datang ke sini, mereka hanya tenggelam sampai tingkat tertentu sebelum berhenti. Kali ini, teratai kembar itu dikendalikan oleh permaisuri dan terus jatuh, menyebabkan Kinmu khawatir. Kondisi wanita ini tidak baik.
Jika dia memasuki tempat yang disebutkan oleh Kaisar Pendiri, dia mungkin akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia mengambil keputusan cepat dan segera mencoba menggabungkan jalur kembalinya reruntuhan dengan jalur Taiji. Ketika Dewa Kuno Taiji menyatukan Permaisuri dan Perdana Menteri, terjadi kesalahan. Meskipun Dewi Reruntuhan yang diciptakannya sangat kuat, dia tetap saja gila. Dapat dilihat bahwa metode ini belum matang, tetapi Qin Mu tidak terlalu peduli tentang hal itu. Namun, saat mereka benar-benar bertarung, Qin Mu masih merasa kesulitan. Pemahamannya terhadap jalan Taiji masih kalah dengan pemahaman Dewa Kuno Taiji. Yang lebih penting, Permaisuri dan Perdana Menteri adalah makhluk hidup dan mati, jadi mereka tidak sepenuhnya cocok dengan Yin dan Yang dari jalur Taiji. Keduanya berasal dari dao besar yang berbeda. Dengan Dewa Kuno Taiji yang bertindak begitu sembrono, tentu saja akan ada masalah. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak berpikir mendalam dan memerintahkan roh primordialnya untuk melafalkan jalan reinkarnasi sembari memikirkan cara sempurna untuk memadukan hidup dan mati. Ia melangkah maju mundur, mencoba menggabungkan dua jalan besar kehidupan dan kematian dengan jalan eter, jalan awal yang agung, dan jalan awal yang agung. Namun, ia tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya. Pada saat itu, Qin Mu mendengar nyanyian roh primordialnya dan tidak dapat menahan tawa. Aku memikirkannya dan mencarinya, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan memberikan jawabannya kepada diriku sendiri sejak lama. Salah perhitungan, salah perhitungan. Jalan reinkarnasi, hidup dan mati semuanya ada dalam reinkarnasi. Yang kecil berbicara tentang reinkarnasi kehidupan, yang besar berbicara tentang reinkarnasi materi, dan yang besar berbicara tentang reinkarnasi alam semesta. Semua makhluk hidup, alam semesta yang luas, semua keinginan dan karma, 6 aspek menarik dari reinkarnasi, berjuang tanpa henti, dan berputar terus-menerus. Saya hanya peduli mencari orang lain seperti bawaan kelima tertinggi, tetapi saya tidak mencari diri saya sendiri. Jadi begitulah adanya, Dia menenangkan pikirannya. Jalan reinkarnasi adalah sesuatu yang telah dia pelajari dari Yin Tianzi. Jalan reinkarnasi Yin Tianzi sudah sangat mendalam, tetapi setelah modifikasi Qin Mu, jalan itu menjadi semakin tak terduga. Jika tidak, dia tidak akan mampu membuat Permaisuri dan Yuan Mu membenamkan diri di dalamnya dan berpikir bahwa mereka dapat menyelesaikan kesulitan mereka. Namun, terlepas dari apakah itu jalur reinkarnasi Yin Tianzi atau Qin Mu yang dimodifikasi, itu adalah siklus hidup dan mati kehidupan. Itu tidak melibatkan dimensi yang lebih besar dan memiliki keterbatasan alami. Hanya mengandalkan jalur reinkarnasi saat ini tidak akan mampu menyelesaikan kesulitan Sang Dewi Lubang Pembuangan. Itu karena jalur lubang pembuangan lebih seperti reinkarnasi materi dan melibatkan kehidupan dan kematian alam semesta. Jika aku memperluas jalur reinkarnasi lebih jauh, aku dapat menggunakan seni penciptaan ilahi, seni ilahi yang tidak mudah milik Ling, dan juga kitab suci bencana tak terukur milik Raja Surgawi Brahma yang agung, Buddha. Jika aku menguraikan lebih jauh, aku bahkan dapat menggunakan 5 bawaan tertinggi, termasuk jalur perubahan besar. Hanya dengan begitu aku dapat menjelaskan kehidupan dan kematian reinkarnasi alam semesta dengan jelas. Namun, bagaimana menyatukan jalur reinkarnasi ini adalah masalah yang sulit. Hanya reinkarnasi hidup dan mati kehidupan akan memiliki misteri di dalam rahim. Saya dapat menggunakan mimpi kitab suci malapetaka yang tak terukur untuk memasuki jalur tersebut untuk menghindari misteri di dalam rahim. Namun, reinkarnasi massa dan energi dan bahkan reinkarnasi hidup dan mati alam semesta akan dengan mudah kehilangan diriku sendiri. Aku harus menemukan prinsip abadi yang tidak akan terpengaruh oleh hidup dan mati. Hanya dengan begitu aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan jatuh ke dalam kebingungan dalam reinkarnasi. Mata Qin Mu tiba-tiba berbinar dan dia berhenti. Dia mengaktifkan domain harta karun ilahinya dan pohon dunia muncul di belakangnya. Pohon dunia dapat bertahan dari malapetaka besar kehidupan dan kematian di alam semesta dan tidak hancur. Dengan pohon dunia sebagai fondasinya, ia dapat mencapai kesatuan seperti itu. Ia duduk di bawah pohon dan terdiam dalam keheningan total. Ia memahami jalan reinkarnasi dan mencoba mengangkat jalan agung ini ke tingkat yang lebih tinggi. Roh primordial di atas kepalanya sangat luas. Dia duduk di istana surgawinya dan terus menguraikan jalan reinkarnasi. Qin Mu, di sisi lain, terdiam. Ia tampaknya telah berubah menjadi lubang pembuangan yang runtuh dengan sendirinya. Sosok tinggi melangkah masuk ke alam dewa kuno ini. Tubuhnya compang-camping, dan bagian atas kepalanya terbuka. Otaknya berasap, dan ada berbagai macam luka di tubuhnya. Tidak hanya itu, ada juga luka pedang di antara alisnya. Seseorang telah menggunakan pedang tajam untuk menembus tengkoraknya dan menanam pohon dao pedang dao di tubuhnya.
Pohon dao ini akan muncul di tubuhnya dari waktu ke waktu, terus-menerus menghancurkan fungsi tubuh fisiknya, membuatnya sangat sulit baginya untuk melangkah maju. Luka akibat pedang menyebabkan tubuhnya berdarah. Saat dia melangkah maju, jejak kakinya dipenuhi darah, dan lukanya tidak dapat disembuhkan. Dia adalah Dewa Xiao, yang telah mengambil kembali tubuh fisik Kaisar Surgawi, atau lebih tepatnya, dia seharusnya disebut permulaan absolut karena sebagai seorang dewa, Dewa Xiao telah meninggal. Tubuh Xiao, sang pemuja surgawi, telah dihancurkan sepenuhnya oleh Kaisar Pendiri dan yang lainnya selama pertempuran surga Luo Agung. Sekarang, orang yang telah mengambil alih tubuh Raja Surgawi adalah salah satu dari 3 jiwa dari awal absolut Raja Surgawi. Tubuh Raja Surgawi adalah tubuh aslinya. Dia telah mengambil kembali tubuhnya sendiri, yang juga melambangkan kembalinya permulaan absolut, yang tertinggi kedua dari 5 yang tertinggi bawaan. Awal yang mutlak berjalan melalui ibu kota giok istana leluhur dengan susah payah. Lingkungannya dalam keadaan sunyi, dan ada istana dan bangunan yang runtuh di mana-mana. Ada juga angin dingin dan sepi, dan angin panas dan sepi yang bersiul melalui hutan pohon dao yang layu. Dia berjalan dengan langkah berat. Dia menghindari serangan Ling Tianzun. Setelah dia jatuh dari langit yang agung, semua jenis luka di tubuhnya meledak, hampir menyeretnya ke kematian. Dia harus menghindari pandangan dari Yang Mulia Hao dan yang lainnya. Dia sangat lemah sekarang. Meskipun tubuhnya masih memiliki kekuatan yang sangat besar, dia tidak lagi tak terkalahkan. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati. Setelah berjalan sekian lama, dia akhirnya tiba di Istana Leluhur, Ibu Kota Jade. Ibu Kota Jade disegel oleh para pemuja surgawi, dan pemuja surgawi Xiao adalah salah satu mantan penyegel. Mereka tidak ingin orang luar datang ke sini. Akan tetapi, sebagai mantan Kaisar Surgawi, permulaan absolut tentu meninggalkan rencana cadangan untuk memudahkan masuknya dia ke ibu kota Batu Giok. Ia terus menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi, mencari sungai kekacauan. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil, dan tatapannya jatuh pada sebilah pedang. Itu bukan pedang, tetapi seorang ahli pedang dao yang sangat kuat yang pernah datang ke sini dan bertarung di sini sebelumnya. Dia telah menggunakan pedang daunnya yang tak tertandingi untuk melawan lawannya, yang mengakibatkan daunnya tercetak di ibu kota giok istana leluhur. Awal yang mutlak mengembuskan napas penuh udara keruh. Kaisar Pendiri juga ada di sini. Dia dalam kondisi waspada tinggi. Tidaklah tepat baginya untuk bertarung dengan Kaisar Pendiri saat ini. Jika dia bertemu dengan Kaisar Pendiri, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan hidupnya sendiri. Dia menghindari jejak pedang dao yang ditinggalkan oleh Kaisar Pendiri sepanjang jalan dan akhirnya tiba di sungai panjang kekacauan. Tepat saat ia hendak menyeberangi sungai, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ia melihat sesosok tubuh dengan kedua tangan di belakang punggungnya menghadap dirinya di permukaan sungai di depannya. Sebuah wilayah pedang terbentuk di bawah kaki orang itu. Terjadi serangan aneh dari sungai. Telapak tangan tulang dao yang besar milik seorang praktisi dao mendarat di dahi orang itu. Namun, telapak tangan itu ditembus oleh cahaya pedang dan tenggelam ke dalam sungai. Qin Ye, murid absolut awal mengerut, dan dia berkata dengan suara serak. Kaisar Pendiri berbalik dan menatapnya. Yang mulia, Anda telah bersusah payah datang ke sini dan ingin agar apa yang disebut Tuan Muda Ketiga Istana Miluo memperbaiki tubuh jasmani Anda, benar kan? Awal yang mutlak berdiri di pantai dan memandang laki-laki ini. Saat itu, Kaisar Pendiri telah kembali ke tahun-tahun awal Naga Han karena seni ilahi Ling, pemuja surgawi. Dia telah berpartisipasi dalam pesta Danau Giok dan bertarung dengan Qin Mu, menunjukkan pencapaiannya yang luar biasa dalam seni ilahi. Pada awalnya, ia telah menyatukan alam semesta dan penuh ambisi. Ia telah mengumpulkan semua dewa dan orang suci dari semua ras untuk mengadakan perjamuan surgawi. Dibandingkan dengan perjamuan pengadilan surgawi, perjamuan Danau Giok tidak ada apa-apanya. Namun, sejak saat itu, dia sudah memperhatikan pria ini. Dia kagum dengan seni ilahi Qin Ye dan Qin Mu dan telah dianugerahi gelar pemuja surgawi, berdiri berdampingan dengan 7 pemuja surgawi Long Han. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, laki-laki ini akan menjadi lawannya yang paling kuat dan paling merepotkan. Dengan adanya aku, Yang Mulia tidak akan bisa menyeberangi sungai. Nada bicara sang Kaisar Pendiri acuh tak acuh. Setelah meraih dao, hasratnya akan kekuasaan telah berkurang banyak. Yang menggantikannya adalah keyakinannya yang mengalir dalam dirinya dari awal hingga akhir, hati aslinya. Ia berdiri di atas sungai kekacauan bagaikan pedang panjang yang membentang sepanjang masa dan hari ini. Pedang itu sangat tajam, memotong segalanya dan menghalangi jalan menuju awal yang absolut. Sebagai salah satu dari 5 Grandmaster di alam semesta ini,
Yang Mulia seharusnya tidak bergantung pada pencapaian Dao di masa lalu untuk mencapai ambisinya. Pedang Dao perlahan muncul di tangan sang kaisar pendiri. Ia berkata dengan lembut, jika Yang Mulia bersikeras melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri, maka aku tidak punya pilihan selain mengubur Yang Mulia di sungai ini. Absolute Beginning tertawa keras dan berjalan ke sungai. Dia berdiri di permukaan sungai dan menatap Absolute Beginning dari jauh. Qin Ye, kamu memang sangat cakap. Kamu adalah orang pertama yang mencapai Dao, dan kamu membuatku takjub. Namun, alam Dao bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai Dao. Ada jalan lain yang harus diikuti, jadi kamu tidak terkalahkan. Mula-mula berkata dengan acuh tak acuh, jangan lupa bahwa sistem alam Dao Anda juga dibangun di atas sistem istana surgawi. Anda juga meminjam kekuatan ibu kota Giok dan kekuatan Aula Pencakar Langit untuk mencapai prestasi Anda saat ini. Jika Aula Pencakar Langit Anda hancur, apakah Anda masih memiliki basis kultivasi dan status Anda saat ini? Orang bijak tunduk pada keadaan. Biarkan aku lewat. Kaisar pendiri tidak bergerak. Pengadilan Surgawi Agung yang dibentuk oleh 36 istana surgawi tiba-tiba muncul di belakang kepala awal absolut. Gambar ilusi istana harta karun yang menjulang tinggi datang menekan. Dia berkata dengan suara yang dalam, di pengadilan leluhur ibu kota Giok, aku dapat dengan mudah meminjam kekuatan Tuan Muda Ketiga Istana Mikrov. Tuan Muda Ketiga juga dapat dengan mudah menekan kekuatanmu dan menghancurkan istana harta karunmu yang menjulang tinggi. Di sungai ini, aku tidak takut padamu sedikit pun. Kaisar pendiri menekan pedang Dao miliknya dan siap menyerang. Awal yang mutlak berteriak dan suaranya berubah menjadi suara Dao awal yang mutlak. Itu menyapu Qi yang kacau dan auranya membumbung tinggi. Roh primordialnya duduk di istana harta karun Ling Qiao dan kekuatannya mengalir melalui semua istana surgawi saat dia melangkah maju. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah cahaya bersinar dari sungai kekacauan yang luas. Awal yang mutlak berhenti dengan tergesa-gesa dan tidak menyerang. Kaisar pendiri sedikit mengernyit. Telapak tangannya masih berada di gagang pedangnya. Lapisan demi lapisan domain pedang saling tumpang tindih, tetapi dia tidak menyerang secara langsung. Seorang anak membawa lentera dan berjalan dari kedalaman sungai kekacauan. Ia naik selangkah demi selangkah dan segera mencapai permukaan sungai. Cahaya menyinari kedua orang itu. Anak itu bangkit dari sungai kekacauan. Pada saat ia mencapai permukaan sungai, ia sudah menjadi sangat tua. Rambut putihnya telah beruban, dan ia tampak sangat tua. Cahaya bersinar di wajah kedua orang itu, baru kemudian ia terkekeh dan berkata, awal yang mutlak, Tuan Muda Ketiga telah memerintahkanku untuk datang dan membawamu ke istana pencakar langit yang berharga. Siapapun yang berani menghentikanmu akan mati. Lelaki tua ini telah mengalami masa kecil dan usianya, tetapi ia tampaknya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ia tidak terlalu memperhatikan kaisar pendiri yang sangat kuat dan tidak menganggapnya serius. Kamu adalah Qin Ye. Aku sarankan kamu untuk tidak bergerak. Jika tidak, saat aku menyinari cahayaku padamu, aku akan memotong kultivasimu. Aku akan mengalahkanmu dan menghancurkanmu. Aku akan membuat tubuh dan daunmu menghilang. Orang tua itu berkata dengan arogan, kamu juga mengambil jalan meminjam kekuatan dari Aula Pencakar Langit. Memotong kultivasimu adalah jalan termudah bagiku. Kaisar pendiri mengangkat pedangnya dan menebas bagian belakang kepalanya. Di istana surgawi di belakang kepalanya, Aula Pencakar Langit runtuh dengan suara keras. Pupil mata lelaki tua itu mengecil. Dengan kilatan cahaya pedang, gedung pencakar langit kaisar pendiri dipotong-potong olehnya. Kaisar pendiri langsung menebas Ling Xiao dan tahta kaisar, dan auranya sedikit menurun sebelum mengembang lagi, mencapai puncaknya. Basis kultivasinya tidak rusak sama sekali. Apakah kamu pikir kamu layak untuk memotong basis kultivasiku? Kaisar pendiri menatapnya dengan jijik. Orang tua itu mencibir. Generasi muda masa depan selalu melihat orang lain lewat hidung mereka. Mereka tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Tepat saat dia hendak bergerak, cahaya lain bersinar dari bawah sungai. Seorang wanita lain berjalan dari sungai kekacauan purba sambil membawa lentera di tangannya. Wanita itu sangat cantik, tetapi saat dia mencapai permukaan sungai, dia sudah berubah menjadi wanita tua. Lelaki tua itu menatap perempuan tua itu dan sedikit mengernyit. Ia tidak langsung bertindak. Kaisar pendiri Qin Ye, aku di sini untuk membawamu ke istana Miluo. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, ada tuan muda yang menunggumu di sana. Kaisar pendiri mengerutkan kening dan menatap wanita tua itu untuk memastikan bahwa dia tidak mengenalinya. Pria tua itu mencibir dan melirik wanita tua itu. Dia agak takut dan berkata, awal yang mutlak, aku di sini untuk membawamu ke istana Miluo. Tuan Muda Ketiga sudah tahu mengapa kamu ada di sini. Ikutlah denganku.
Absolute Beginning menghela napas lega dan langsung bertarung dengan Founding Emperor. Dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menang, jadi wajar saja jika dia tidak bisa bertarung, itu adalah hasil terbaik. Akan tetapi, perempuan tua itu pun datang menyambut Kaisar Pendiri, yang mana membuatnya agak terkejut dan melebihi ekspektasinya. Qin Ye, kau mengaku sebagai orang yang mulia dan berbudi luhur, tetapi kau sama sepertiku. Kau juga ingin meminjam kekuatan Tuan Muda Istana Miluo. Dia mengikuti lelaki tua itu dan melewati Sang Kaisar Pendiri. Dia berhenti di belakang Sang Kaisar Pendiri dan mencibir. Kau tidak lebih mulia dariku. Kaisar Pendiri berbalik, dan awal yang absolut juga berbalik. Tatapan mereka bertemu. Orang tua itu berhenti dan berbalik sambil memegang lentera di tangannya. Auranya meledak, dan pohon dao perlahan muncul dari sungai kekacauan. Buah dao yang bercampur asal-usul memancarkan kekuatan yang mengguncang dunia. Pada saat yang sama, wanita tua itu juga menyalakan lentera, dan pohon dao lain muncul dari sungai. Buah dao itu berputar, dan memancarkan sinar cahaya saat berhadapan dengan pria tua itu. Keduanya mengumpulkan kekuatan dan saling menatap. Tiba-tiba, senyum mengembang di sudut mulut Sang Kaisar Pendiri, dan dia berkata, "Bolehkah saya bertanya, Tuan Muda mana dari Istana Miluo yang ingin bertemu dengan saya? Mengapa Anda ingin bertemu dengan saya?" Tubuh wanita tua itu menegang saat dia menatap lelaki tua itu tanpa melepaskannya. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Istana Miluo memiliki 7 aula. Aula agung tertinggi milik Tuan Muda pertama, aula tanpa batas milik Tuan Muda kedua, aula langit melonjak milik Tuan Muda ketiga, aula langit ungu milik Tuan Muda keempat, aula tanpa sekte milik Tuan Muda kelima, aula keheningan mendalam milik Tuan Muda keenam, dan aula kekacauan primal milik Tuan Muda ketujuh. Orang yang ingin menemuimu kali ini adalah Istana Kekacauan Primal." Istana Kekacauan Primal. Kaisar Pendiri berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, Tuan Muda ketujuh Istana Miluo ingin menemuiku. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Silakan." Dia menarik auranya dan domain pedang itu menghilang. Wanita tua itu memimpin jalan dan berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar Pendiri, silakan ikuti aku." Mereka melewati Absolute Beginning dan lelaki tua itu. Absolute Beginning tersenyum dan berkata, "Kau telah jatuh sepertiku." Kaisar Pendiri mengabaikannya dan menghilang ke dalam ki yang kacau bersama wanita tua itu. Awal yang mutlak mencibir. Mereka yang mencari ketenaran hanya tahu cara menyanjung diri sendiri. Dia dan lelaki tua itu juga berjalan ke kedalaman kekacauan dan bertanya, "Rekan Taois ini, siapa Tuan Muda ketujuh dari Istana Kekacauan di Istana Yiluo?" Orang jahat. Orang tua itu memegang lentera dan menggigil ketika mendengarnya menyebut Tuan Muda ketujuh dari Istana Kekacauan. Dia berkata dengan dingin, dia adalah orang yang melakukan segala macam kejahatan. Namun, sesama Taois awal yang absolut seharusnya pernah mendengar tentangnya. Dia adalah orang yang menyelinap ke alam semesta prasejarah dari alam semesta ke-17. Dia sangat terkenal di duniamu. Mutlak awalnya tercengang. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan heran, "Ada penjahat seperti itu di zaman kita. Kudengar kau memanggilnya yang mulia surgawimu." Orang tua itu menggertakkan giginya.